perampokan dalam Islam. Orang yang tidak takut melanggar hukum ibadah di hadapan Allah, orang yang tidak takut kepada dosa, diangkat jadi menteri agama. Kalau sudah perkara agama yang sibuk diusik, umat Islam diusik terus, kemudian dananya dipakai segala macam, naudzubillah, dizolimi, naudzubillah, maka untuk itu sidang jemaah, kita lihat ayat, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara. Dan siapa yang mengkafirinya, siapa yang enggan, siapa yang engkar, Allah lepas tangan daripada mereka. Jangan sampai negeri ini Allah lepas tangan dari negeri ini. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, semoga Allah tidak turunkan azab kepada negeri kita. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa qala Allahu aidan fi surati Ali Imran, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini, dalam khutbah yang singkat ini, saya mengajak kaum muslimin mentadaburi salah satu ayat yang bicara, itu di dua ayat yang bicara tentang rukun Islam, salah satu rukun Islam, yaitu perkara haji. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa azzim finnas, serulah manusia bil hajj, untuk berhaji, ya'tuka rijalan, maka mereka akan datang ke tempat engkau wahai Ibrahim, rijalan, dengan berjalan kaki, wa ala kulli damirin, dan mereka akan datang mengendarai onta-onta yang kurus, ya'tina min kulli fajjin 'amiq, mereka akan datang dari tempat-tempat pelosok-pelosok yang jauh. Dan juga Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, fihi ayatun bayyinatun, pada Mekah itu, pada tanah haram itu, ayatun bayyinah, tanda-tanda yang jelas, bukti-bukti yang jelas. Di antaranya maqamu Ibrahim, yaitu makam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, maka kewajiban manusia terhadap Allah adalah berhaji, man istata'a ilaihi sabila, yang mereka sanggup berjalan melakukannya. Wa man kafara, siapa yang mengingkari kewajiban haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah Maha cukup dan berlepas tangan. Allah lebih mencukupi dirinya daripada apa yang ada dari seluruh alam. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, perkara haji adalah rukun Islam. Di sini diterangkan bahwasannya diseru, diperintahkan Ibrahim alaihissalam menyeru untuk orang berhaji. Bahkan dalam satu riwayat diperintahkan Ibrahim, Ibrahim, seru manusia untuk berhaji. Kemudian Ibrahim berkata, ya Allah, tentu saja suara saya tidak bisa sampai, tidak cukup kepada mereka. Wahai Ibrahim, engkau hanya mengucapkan, aku yang menyampaikan kepada mereka. Maka ketika Ibrahim menyeru, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian untuk datang ke Baitul Atiq berhaji, maka berhajilah kalian. Maka dalam riwayat itu dikatakan, maka bibit-bibit manusia yang ada pada tubuh lelaki, kemudian janin-janin manusia yang ada di rahim wanita menyambut seruan itu dengan labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika lak labbaik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, begitulah pentingnya perkara haji ini. Dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang rahasia ibadah haji oleh Imam Al-Ghazali dikatakan, jika kurang orang yang bertawaf, maka dilengkapi dengan para malaikat. Maka dalam hal ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, bahwasanya Allah telah memastikan setiap tahun, setiap musim haji mesti ada yang tawaf. Dalam perkara ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka dalam ayat ini dalam surat Ali Imran dikatakan, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Untuk Allah, kewajiban manusia kepada Allah yaitu untuk berhaji, manis tata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sanggup untuk mencapai ke sana. Wa man kafara, siapa yang mengkafirinya, maka Allah berlepas diri dari orang-orang yang kufur kepada kewajiban haji. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka haji adalah rukun Islam. Ulama-ulama berkata, siapa yang sanggup berhaji kemudian dia melambat-lambatkan haji, dia sanggup berhaji, kewajiban haji sekarang 35 juta biayanya misalkan, kemudian orang ini cukup 35 juta di rekeningnya, tetapi dia tidak mau berhaji, dia melambatkan, maka dia meninggal dunia dalam keadaan Yahudi Nasrani. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, muncul khilafiyah di kalangan ulama. Sebagian mengatakan orang yang sanggup haji tapi dia tidak berhaji sampai dia mati tidak berhaji dan gagal haji karena kelalaiannya, maka khilafiyah di kalangan ulama. Pendapat yang pertama, dia mati dalam keadaan tidak Islam, seperti berhujah dia dengan perkataan Umar bin Khattab, siapa yang sanggup berhaji, kata Umar, coba kalian periksa siapa yang sanggup berhaji, namun dia tidak berhaji, maka aku perlakukan jizyah kepada dia. Aku perlakukan seperti orang kafir yang bayar pajak kepada kekhalifahan. Kemudian kalau dia mati, Umar tahu dia sanggup berhaji, dia sengaja melalaikan haji, dia tidak pergi haji, Umar tidak mau mensolatkannya. Maka dengan bersandar kepada pendapat Umar ini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang itu mati dalam keadaan tidak Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pendapat kedua mengatakan yang mati dalam keadaan tidak Islam yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat saja, tapi dalam perkara haji dia berdosa besar. Jangan diremehkan, walaupun dianggap mati dalam keadaan tidak murtad, tapi dia mati dalam keadaan asimun azim, yaitu al-kabair, dosa besar yang juga bermuara kepada neraka. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, itu perkara orangnya yang dia sanggup pergi haji tapi dia lalai pergi haji, meninggal dunia dalam keadaan tidak berhaji. Maka dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama seperti yang bersandarkan kepada pendapat Umar bin Khattab, dia meninggal dalam keadaan tidak Islam. Kemudian pendapat kedua, dia dalam dosa besar. Maka dalam hal ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah bahayanya orang yang melalaikan haji ketika dia sanggup berhaji. Kenapa? Karena haji rukun Islam. Tetapi pendapat jumhur adalah pendapat yang kedua, tidak dihukum murtad, dia mati dalam dosa besar dan akan berkonotasi juga, bermuara juga kepada neraka. Tapi dalam keadaan tidak murtad, kalau Allah ingin merahmati dia, dia bisa juga satu saat masuk surga. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sudah setor uang, uangnya diniatkan untuk haji, tetapi diambil kebijakan bisnis. Ini pelanggaran syariat berat. Ini tidak sesuai dengan prinsip Umar bin Khattab sebagai khalifah, di mana Umar bin Khattab menyuruh memeriksa rakyatnya yang sanggup pergi haji, diberi sanksi kalau tidak pergi haji. Sekarang yang mau pergi haji terjegal oleh kebijakan. Maka ini bukan main-main. Di dalam hukum siasat syar'iyah, dalam hukum politik Islam, tata negara Islam, syarat pemakzulan seorang presiden, syarat pemakzulan seorang pejabat
kalau dia gagal memfasilitasi kewajiban agama terhadap umatnya, terhadap rakyatnya, apalagi ini perkara amrun daruri fid din, ketika dia melalaikan amrun daruri fid din, maka wajib dimakzulkan dan wajib dipecat dan wajib diganti. Ini menurut siasat asy-syar'iyyah dalam Islam. Uang haji dipakai, uang haji dibisniskan, ini sudah menyalahi. Uang haji setoran jemaah haji milik pribadi-pribadi, tidak boleh dipinjam, tidak boleh dipakai melainkan izin pribadi-pribadi. Mana mungkin kita memakai uang yang diamanahkan kepada kita, menyelewengkan penggunaan yang diamanahkan kepada kita. Pemakaian uang haji untuk hal-hal tertentu, dibisniskan dan yang lainnya adalah penyelewengan amanah, dan tanpa seizin jemaah itu adalah berkonotasi perampokan dalam Islam. Jangan main-main. Uang itu amanah, dia amanah. Niat si pemilik uang untuk haji, niat si pemilik uang untuk haji. Ada kasus-kasus di negeri kita perorangan, ketika orang tuanya akan pergi haji dan tunggu menunggu, dipinjamlah uangnya oleh anaknya, dibisniskan dengan perdagangan. Rata-rata perdagangan itu bangkrut dan tidak mampu mengembalikan uang orang tuanya untuk haji, dan gagal haji orang tuanya. Semua ini sudah pelanggaran syariat. Orang niatnya untuk haji tidak sesuai dengan amanah milik perorangan, terus digunakan untuk bisnis dan segala macamnya. Terbukti sekarang ini perkara haji, hati-hati. Orang yang mampu saja yang melambatkan hajinya, maka oleh Umar meninggal dia tidak disolatkan oleh Umar bin Khattab. Bagaimana dengan pihak ketiga? Pihak ketiga yang menggunakan uang itu, seru manusia pergi haji, mereka akan datang berjalan kaki, mengendarai onta-onta yang kurus, akan datang dari pelosok-pelosok yang jauh. Coba bayangkan sidang jemaah, begitu orang berjuang untuk pergi haji, kemudian uangnya kita pakai, yang punya uang lain, yang tanda tangan lain, yang mengesahkan lain. Tidak boleh dalam Islam akad seperti itu. Syarat akad itu tamlik, kepemilikan. Rukun akad, orang yang berakad harus dia tamlik atau wali dari si pemilik harta. Sekarang yang berakad tidak mengikutkan si tamlik, orang yang pemilik, si malik, tidak mengikutkan si malik. Pihak ketiga yang berakad dengan orang lain. Nauzubillah, summa naudzubillah. Orang yang tidak takut melanggar hukum ibadah di hadapan Allah, diangkat jadi menteri agama. Orang yang tidak takut pada dosa, diangkat jadi menteri agama. Beginilah kejadiannya. Maka sidang jemaah, kalau sudah perkara agama yang sibuk diusik, umat Islam diusik terus, kemudian dananya dipakai segala macam, naudzubillah, dizolimi, naudzubillah, maka untuk itu sidang jemaah, kita lihat ayat ini penutupnya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara. Dan siapa yang mengkafirinya, siapa yang enggan, siapa yang engkar, Allah lepas tangan daripada mereka. Jangan sampai negeri ini Allah lepas tangan dari negeri ini. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, semoga Allah tidak turunkan azab kepada negeri kita. Khutbah yang kedua, sidang jemaah yang dirahmati Allah, tentang perkara kurban. Bagi yang mampu berkurban, tapi dia tidak berkurban, kata Nabi, jangan dekati tempat solat kami. Man lahu sa'ah,
Siapa yang mampu ayyudahi, untuk berkurban, falam yudah, tapi dia tidak berkurban, fala yataqarrabanna musallana, jangan dekati masjid dan musala kami. Artinya apa? Ini ancaman bagi kita yang mampu berkurban. Jika tidak mampu berkurban satu orang, boleh join dengan istri kita, satu berdua. Jika yang tidak mampu kurban berdua, satu keluarga. Jika tidak mampu beriur, rame-rame nyumbang satu kurban. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi. Ketika Nabi berkurban, dia berkata, ini kurbanku untukku dan keluargaku dan untuk umatku yang tidak berkurban. Nabi menserikatkan, menggabungkan umat yang tidak berkurban pada kurbannya. Dengan dalil ini, bagi kita yang mampu berkurban satu kurban bagian, satu bagian wajib, satu bagian. Jangan pula yang mampu satu bagian mengajak teman. Bagi yang tidak mampu satu bagian, kongsi 2 orang, 3 orang, 4 orang, satu keluarga. Yang jelas ada kurban. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Fashalli li rabbika wanhar berkurban. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi